Bu Tintin juga belum masuk ya. Halo Bu Vivi. Bu Indah. Punten Bu Vivi, untuk moderator saya alihkan ke Bu Vivi ya. Oh ya, ya baik Bu Oke, Indah. makasih Bu Vivi. Ya, sama-sama juga Bu Indah. Sudah di recording ya? Sudah, Pak. Oke, boleh dilanjutkan ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentator selanjutnya yang ingin mempresentasikan LK2.2. Siapa Bapak Ibu? Ini presentasi. Belum ada yang siap, Bapak Ibu. Sepertinya Pak Thomas belum ini ya, belum presentasi ya, mana Pak Thomas ya? Pak Thomas. Kalau nggak salah sih, karena kan Sabtu Pak Thomas ada kegiatan ya. Iya. Pak Thomas juga belum masuk ya, Bu? Pak Thomas belum masuk, Bu. Iya. Belum masuk Sepertinya tinggal Pak Thomas doang ya, Ibu ya? Yang iya, lain karena sudah kemarin Pak semuanya. Thomas ada kegiatan. Pak Thomas Iya. ya. Tuh. Tapi belum ada di sini kayaknya. Saya izin menghubungi Pak Thomas berarti ya. Kalau Iya, Bu. kayaknya kayaknya Pak Kasihan Pak Thomas. Thomas Iya, nggak siap-siap. tahu informasi. Ya, saya izin menghubungi dulu ya. Iya, nuhun Bu Nunu. Sami-sami. Pak Thomas sedang on the way katanya. Belum. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Nunu. Siap, sama-sama. Kita tunggu dulu Pak Thomasnya Bapak Ibu ya.
Welcome Pak Thomas. Ya, silakan Pak Thomas mempresentasikan LK 2.2-nya. Iya, sebentar Bu. Ya. Tinggal saya berarti ya? Ya, Pak. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, langsung saja ya. Tadi, mohon maaf sebelumnya tadi ada ulang tahun kepala sekolah. Jadi semua guru-guru wajib ke sana. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan LK 2.2 punya saya, eksplorasi alternatif solusinya menggunakan TGT, video, picture and picture, serta PJBL. Solusi yang relevan itu menggunakan video animasi dan PowerPoint, menggunakan TGT, serta PJBL. Kajian analisis penentuan solusinya, Astuti dan Mustari 2014 menjelaskan bahwa siswa akan memiliki motivasi lebih baik bila pembelajaran menggunakan media animasi. Dengan demikian, guru yang telah menggunakan media pembelajaran telah berhasil memberikan motivasi ekstrinsik pada siswa. Yang selanjutnya, banyak kelebihan yang didapat siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sesuai dengan pernyataan Muhadi 2013. Pendapat Faiza, Syukur, dan kawan-kawan 2014 untuk meningkatkan motivasi hasil belajar siswa dapat menggunakan model pembelajaran TGT karena TGT merupakan pembelajaran kooperatif yang efektif, selaras dengan pendapat Slavin bahwa model pembelajaran TGT akan membuat siswa menikmati suasana pembelajaran dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran project based learning mewajibkan siswa untuk belajar dan menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, model ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan kecakapan siswa dalam pemecahan masalah, dan meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok menurut Saputro dan Rahayu 2022. Untuk wawancaranya belum dilakukan. Mungkin itu saja untuk yang pertama. Ada masukan, Bu Tintin. Baik Pak Thomas, ini yang pertama permasalahannya yaitu motivasi belajar siswa rendah ya saat PBM. Ya, Bu. Kemudian solusi yang relevan menggunakan video animasi serta media PowerPoint. Yang kedua, metode TGT, PJBL. Ya. Pembelajaran PJBL ya. Ya, nanti tinggal menyesuaikan saja ya Pak Thomas dengan materi pelajarannya. Ya, Bu. Ya, sudah cukup Pak Thomas. Ya, kalau Pak Aan masih ada nggak sih? Kalau itu saya lanjutkan ya, Bu. Ya.
Untuk yang kedua, peserta didik memiliki hasil belajar yang rendah, hasil kajian literatur laut dan wawancara dengan tenaga jawab. Yang pertama menggunakan CTL, model pembelajaran inquiry, discovery learning, video animasi Python, metode examples dan examples, model pembelajaran SLD. Solusi yang relevannya itu menggunakan video animasi berbasis Python, menggunakan metode examples dan examples. Yang ketiga menggunakan metode inquiry dan model discovery learning. Hasil kajian literaturnya masuk Python salah satu media interaktif online yang di dalamnya terdapat berbagai macam template yang digunakan untuk membuat materi yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui visualisasi yang menarik. Nurdin Shah et al. 2018. Selain itu, Python sudah direkomendasikan menjadi program yang cocok digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang nasional, karena sudah memiliki alat lembaga efek yang cocok untuk mempengaruhi kreativitas, pemikiran dinamis, serta hasil belajar menurut Faiz et al. 2017. Selanjutnya, model pembelajaran examples ini juga termasuk dalam model pembelajaran yang mengajarkan pada suatu pendekatan pembelajaran berbasis komunikasi. Selain itu, model pembelajaran examples juga memiliki tujuan agar mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan cara menyelesaikan permasalahan yang sudah terkandung dalam contoh-contoh gambar yang mana telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry untuk memperbaharui proses belajar siswa. Penggunaan model inquiry akan menciptakan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan dan akhirnya berpengaruh pada pemahaman konsep yang ditemukan. Pada prinsip tujuan pembelajaran inquiry membantu siswa bagaimana merumuskan pertanyaan, mencari jawaban atau pemecahan masalah untuk memuaskan keinginan dan untuk membantu teori dan gagasan tentang dunia. Lebih jauh dari dikatakan bahwa pembelajaran itu bertujuan untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan juga keterampilan berpikir kritis. Maka model ini sangat penting berdasarkan yang dilakukan oleh Universitas Nawa 2007 diketahui bahwa penerapan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar. Penerapan model discovery learning membuat pembelajaran lebih terasa bermakna sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat. Karena model discovery learning ini dalam prosesnya menggunakan kegiatan dan pengalaman langsung sehingga akan lebih menarik perhatian anak didik dan memungkinkan pembentukan konsep-konsep abstrak yang mempunyai makna serta kegiatannya pun lebih realistis. Menurut Ilahi 2012. Itu saja waiting time untuk permasalahan yang kedua. Baik Pak Thomas, untuk permasalahan yang kedua yaitu peserta didik memiliki hasil belajar yang rendah ya. Iya. Nah, ini solusi yang relevannya pertama menggunakan video animasi berbasis Python, kemudian metode example. Ketiga, metode inquiry dan discovery learning. Nah, ini permasalahannya hasil belajar rendah ya. Iya. Ya, solusinya pertama video animasi bisa itu digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah. Tapi di sini permasalahannya masih umum ya. Dalam bidang apa itu rendahnya masih umum ya Pak Thomas ya? Iya, masih umum.
Di sini dalam kajian literaturnya ini masih potong. Untuk permasalahan yang kedua cukup atau Mas? Ya, baik. Bu Tini. Saya lanjutkan permasalahan yang ketiga berarti. Ya. Yang ketiga, guru belum maksimal dalam pembelajaran serta pembuatan soal hot. Hasil kajian dari literatur wawancaranya, yang pertama menggunakan model pembelajaran PBL, yang kedua menggunakan model pembelajaran PJBL, yang ketiga menggunakan media animasi video, yang keempat menggunakan model pembelajaran discovery learning. Solusi yang relevan itu menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan PJBL, serta menggunakan media animasi video. Kajian literaturnya, yang pertama penerapan model discovery learning membuat pembelajaran lebih terasa bermakna sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat karena model discovery learning konsepnya menggunakan kegiatan dan pengalaman langsung sehingga akan lebih menarik perhatian peserta didik dan memungkinkan menunjukkan konsep-konsep yang abstrak yang mempunyai makna serta kegiatan pun menjadi realistis. Yang kedua, model PJBL mewajibkan siswa untuk belajar dan menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, model ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan kecakapan siswa dalam penerapan masalah, dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Ketiga, menurut hasil yang tadi menjelaskan bahwa siswa akan memiliki motivasi lebih baik bila pembelajaran menggunakan media animasi. Dengan demikian, guru yang telah menggunakan media pembelajaran telah berhasil memberikan motivasi kepada siswa. Mungkin itu saja, Bu. Ini untuk yang ini, saya masih ngambil dari yang sebelum-sebelumnya untuk pembahasan kajian literaturnya, belum cari yang benar-benar, belum mendapatkan yang benar-benar untuk digunakan dalam kelas. Baik Pak Thomas, untuk permasalahan yang ketiga yaitu guru belum maksimal dalam pembelajaran serta pembuatan soal hot. Berarti yang menjadi permasalahannya itu adalah gurunya ya, bukan siswa atau hasil pembelajarannya. Jadi gurunya yang menjadi permasalahannya, guru belum maksimal dalam pembelajaran. Jadi yang harus diperbaiki itu pembelajarannya dan soal hotnya. Yang pertama dengan menggunakan PBL, Discovery Learning, ya, DL, PBL, dan PJBL. Kemudian yang kedua menggunakan media animasi video. Di dalam permasalahan yang pertama ini apa aja Pak Thomas? PBL, kemudian yang kedua PJBL animasi, PJBL animasi, dan yang keempat ya sudah dimasukkan semuanya ya. Iya, Bu. Ya. Sudah Pak, cukup. Ya, Bu, terima kasih. Untuk permasalahan yang keempat, rendahnya minat membaca peserta didik, berdasarkan hasil kajian literatur peserta wawancara, yang pertama itu adalah menggunakan media big book, yang kedua menggunakan media gambar atau komik, yang ketiga menggunakan model pembelajaran based instruction, yang keempat menggunakan model pembelajaran PBL, yang kelima menggunakan metode classroom reading. Solusi yang sesuai dengan rendahnya minat baca peserta didik, yang pertama itu model
problem based learning serta problem based instruction. Yang kedua itu menggunakan media big book dan komik. Yang ketiga menggunakan classroom reading. Kajian literaturnya, pendekatan yang berpusat pada peserta didik seperti PBL dapat menghasilkan minat siswa yang lebih tinggi dengan menawarkan pandangan yang diperluas tentang bidang studi. Kegiatan yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis peserta didik. Kesempatan untuk bekerja dengan orang lain dan peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan menurut Lyungraf, Beta, dan Peterson 2014. Yang kedua, model pembelajaran problem based instruction berpusat pada kegiatan siswa. Model pembelajaran tersebut merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengaktifkan siswa dalam belajar menurut Abbas 2008. Selanjutnya ada media big book berpengaruh terhadap minat baca siswa karena media big book merupakan cerita yang berukuran besar yang di dalamnya terdapat cerita sederhana dan gambar yang berwarna. Menurut pendapat Solihuddin 2008 menyatakan bahwa big book adalah gambar yang dipilih untuk dibesarkan untuk dan memiliki kualitas khusus. Mungkin itu saja Ibu Tintin untuk permasalahan yang keempat. Baik Pak Thomas, ini permasalahan yang keempat yaitu rendahnya minat membaca peserta didik. Iya, Bu. Yang pertama, solusi yang relevannya menggunakan model pembelajaran PBL dan problem based instruction menggunakan media big book dan komik. Kemudian yang ketiga menggunakan metode classroom reading ya. Iya. Ya. Kemudian di sini big book sudah, media gambar komik sudah dimasukkan, PBI, PBL sudah dimasukkan ya. Nah, di dalam kajian literaturnya tadi belum komik ya, belum ya Pak Thomas ya? Oh iya, iya Bu, belum. Iya. Di dalam kajian literaturnya media komik itu belum dimasukkan ya. Iya, Bu. Kemudian classroom reading sudah ya, media big book. Kemudian coba ke atas nih. Scroll ke atas Pak Thomas. Yang pertama PBL sudah, kemudian PBI sudah. Apa lagi nih? Big book. Ya, tinggal komik ya. Kemudian classroom reading juga belum ya Pak Thomas ya? Iya, Bu. Iya, di dalam kajian literaturnya. Yaitu itu saja Pak Thomas, karena di sini di dalam solusinya tercantum, nanti Pak Thomas tinggal menambahkan komik sama classroom reading aja. Iya, Bu. Masih Cukup Pak Thomas. Oh, iya. Terima kasih Bu Tintin atas arahan dan masukannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Thomas sudah mempresentasikan LK 2.2-nya dan terima kasih untuk Bu Tintin atas saran dan masukannya. Untuk moderator, bisa saya alihkan ke Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Thomas. Sama-sama Ibu. Ya, untuk selanjutnya apakah masih ada yang presentasi? Ya, dipersilakan pada. Boleh saya Pak, nggak apa-apa. Masih ada waktu kan ya? Masih. Oh, iya, siap. Tapi paling masih yang kajian literatur sih, karena wawancara juga belum lengkap gitu.
Ya, terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu Nunu. Ya, terima kasih kepada Pak Thomas yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Di 2.2 ini saya akan menjelaskan tentang hasil kajian literatur yang telah saya dapatkan di eksplorasi alternatif, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dan solusi yang relevannya itu ada penggunaan media bervariasi, konkret, miniatur, audiovisual, yang kedua penggunaan metode eksperimen, demonstrasi, dan yang ketiga penggunaan model pembelajaran PBL dan inquiry terbimbing. Hasil dari kajian literatur, menurut Ibrahim 2009, media konkret dapat mencapai hasil yang optimal dari proses belajar mengajar karena media yang bersifat langsung, bersifat nyata atau realita. Melalui penggunaan media konkret ini, kegiatan belajar mengajar dapat melibatkan semua indera peserta didik, terutama indera peraba, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, Widianto B 2020, penggunaan media miniatur atau media 3 dimensi dalam pembelajaran IPA merupakan salah satu cara dalam menggantikan media pembelajaran nyata kepada siswa dalam pembelajaran benda tiruan seperti benda 3 dimensi yang bisa disentuh dan diraba, dapat membantu siswa memahami konsep materi yang diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran ini, media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik objek maupun situasi sehingga proses pelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, Sanjaya 2010, penerapan media pembelajaran berbasis audiovisual. Ini dianggap lebih baik dan menarik sehingga berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya, Arsiandi TA et al. 2017, metode eksperimen memiliki hubungan interaktif dengan siswa, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa. Metode eksperimen juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, dan melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan melatih siswa untuk bersikap ilmiah, serta meningkatkan hasil belajar yang tinggi pada kelas yang menggunakannya. Selanjutnya, menurut Udin 2016, dengan metode eksperimen, siswa dapat membuktikan sendiri konsep yang mereka terima karena peserta didik melakukan percobaan secara langsung, sehingga kemampuan anak-anak meningkat baik pada aspek kognitif maupun aspek psikomotornya. Menurut Haryati A 2022 menyimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Diperkuat oleh AVVR 2017 meningkatkan hasil pembelajaran, menyimpulkan metode demonstrasi meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Menurut Nur Hadi, dalam Atmojo, model pembelajaran problem-based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan dan melatih siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan konseptual untuk belajar cara berpikir kritis dan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. Model pembelajaran ini mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, minat peserta didik dalam belajar pun meningkat sejalan dengan tingkat keaktifan siswa dan dalam diskusi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut Rahayu J, penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan video pembelajaran dan media konkret terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPA. Diperkuat oleh Dewi S. PBL. Menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek PJBL berarti ya, dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Rata-rata hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran PJBL lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran konvensional. Diperkuat oleh Andari et al. 2016, metode PJBL atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi
yang mendalam terhadap suatu topik, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, menurut Suprijono 2010, pembelajaran inquiry terbimbing mendorong siswa untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan suatu model yang menuntun siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan menekankan sikap ilmiah sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Oke, selanjutnya mohon arahan dan masukannya kepada Bu Tintin maupun Pak Aan. Halo Bu Tintin. Belum Belum ya. Nah, ini baik Ibu Nunu, permasalahan yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Iya, betul Ibu. Ya, kajian literaturnya yang pertama media miniatur. Konkret, Bu, konkret miniatur. Yang pertama media miniatur, kemudian demonstrasi, audiovisual, inquiry terbimbing, pemanfaatan Iya, Bu. map, yang ketujuh media konkret. Ini udah lengkap banget ya Bu ya. Ya. Kemudian solusi yang relevannya yang pertama media bervariasi. Penggunaan media bervariasi konkret, miniatur, media bervariasi konkret, miniatur, audiovisual, dan lain-lain. Iya, betul. Jangan pakai DLL ya Bu ya. DLL-nya di ini aja di. Oh iya Bu, iya saya belum hapus. Sorry. Ya. Siap Bu, terima kasih. Kita pakai DLL nanti. Iya, nanti banyak lagi ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua metode eksperimen, demonstrasi. Iya Bu, ini. Eksperimen, demonstrasi di sini sudah ada ya Bu ya. Ada Bu. Coba Bu yang pertamanya tadi, yang pertama. Yang ke atas lagi. Ya. Ya, siap. Ini Bu, yang media. Ya. Eksperimen, demonstrasi. Ya, jadi ini yang pertama guru mendemonstrasikan, nanti siswa mengeksperimen sendiri-sendiri ya, begitu ya. Iya, betul Ibu. Ya. Jadi saling keterkaitan sih Bu. Jadi guru dulu memberi contoh, kemudian siswa demonstrasi mengeksperimen sendiri-sendiri ya, per kelompok mungkin ya Bu Nunu ya. Iya, betul Bu. Kemudian yang ketiga apa ini Bu? Yang ketiga ada PBL Bu dan inquiry. Ya, yang ketiga PBL dan inquiry. Kemudian coba Bu di scroll yang ke atas ininya, kajian literaturnya. Ini yang Bu. Pertama, ya, yang pertama ini PBL sudah ada, kemudian PJBL. Iya Bu, kayaknya ini saya malah masukin PJBL deh, ternyata saya nggak ada PJBL-nya Bu. Kayaknya ketuker. Saking banyaknya Bu. Ya, Bu Nunu ini menggunakan PBL atau PJBL ya? PBL aja Bu, PJBL-nya enggak. Ya. Jadi hampir sama ya Bu, jadi kita hapus aja. Ya, kalau PJBL nanti ada produknya kan? Iya, enggak, saya tidak mengangkat PJBL Bu. Kemudian ya terus sama inquiry terbimbing Ibu. Inquiry terbimbing. Penemuan ya? Iya, betul Ibu. Penemuan. Kemudian terus Bu yang ke atas lagi? Udah Bu, udah. Udah ya? Iya. Jadi untuk metodenya iya, tadi ada modelnya PBL dan inquiry terbimbing. Ya. Boleh dilanjut Ibu? Boleh. Sekarang nomor 2 ya. Lanjut ya. Nomor 2. Bu Nurul. Ya, siap ya. ya. Mau tanya aja sih. Boleh, tadi boleh. ada metode project based learning, itu metode atau model ya, Beb, sebenarnya Bu Nunu? Kenapa Bu? Oh, itu saya kan PJBL ya? Enggak, tadi menurut Anda siapa? Andari ya? Mana Andari? Andari bawah. Bawahnya wait.
Punten ini mah nanya aja. Siap-siap. Andari, mana ya? Oh ini metode ya? Iya, metode atau model sih? Model Ya, Bu, saya model salah, ya. salah maaf, sorry. Heeh. Salah Itu ketik doang sih yang mau info. ditanya. Iya, Makasih ya Bu Nunu siap. ya. Iya, iya, biar, iya Bu. Makasih. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Untuk permasalahan yang kedua, itu ada solusi relevannya itu menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL, penggunaan media konkret, media gambar atau foto. Hasil kajian literaturnya, menurut Khalifa S. 2020 menyimpulkan bahwa penerapan problem-based learning dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Diperkuat oleh Hajar NA 2015 untuk meningkatkan minat belajar siswa, guru harus menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran problem-based learning membuat siswa aktif berdiskusi dengan anggota kelompok untuk memecahkan permasalahan dan menemukan konsepnya sendiri. Diperkuat kembali oleh Bungal MF 2014, menjelaskan model PBL merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki karakteristik membedakannya dengan model pembelajaran lainnya. Model problem-based learning bersifat student center atau berpusat pada siswa, yang artinya siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran sehingga model ini mampu meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, menurut Dewi S. 2018 menyatakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional, rata-rata hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran PJBL lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, penggunaan media konkret. Wijaya R 2021 menyimpulkan bahwa media konkret dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Diperkuat oleh Andita Syari, P 2014, menyatakan bahwa penggunaan media konkret dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media konkret mengalami peningkatan. Selanjutnya, menurut Ramayulis 2018 menyatakan penggunaan media gambar dapat meningkatkan minat belajar siswa. Media gambar atau foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau situasi sehingga dapat meningkatkan minat siswa. Magdalena I. et al. 2021 menyatakan bahwa media gambar paling umum dipakai dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar, apalagi jika dibuat gambar yang berwarna-warni dan disajikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Tentu media gambar tersebut akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, untuk poin yang kedua, dipersilakan kepada Bu Tintin. Apa? Baik, Ibu Nurul, untuk permasalahan yang kedua. Minat belajar, Bu. Untuk permasalahan yang kedua yaitu rendahnya minat belajar peserta didik ya. Iya, Bu. Solusinya Penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL.
pembelajarannya masih umum ya Bu Nurul ya? Iya Bu, karena minat kan ya Bu ya. Jadi maksudnya Ya. nanti saya sesuaikan aja dengan pada saat nanti di RA gitu. Ya. Karena minat itu bisa diambil dari semua mata pelajaran gitu. Ya. Ini untuk meningkatkan minat siswa. Untuk meningkatkan minat siswa, yang pertama solusi yang relevannya Ibu Nurul mengambil PJBL dan PBL ya. Iya, PBL dan PJBL Ibu. PBL dan PJBL. Kemudian media konkretnya, media gambar, foto. Iya. Ini metode demonstrasi nggak dimasukkan ke sini ya? Enggak Bu. Soalnya waktu pas ini hasil yang masukan dari Pak An itu Bu waktu itu pas hari Sabtu kalau nggak salah. Ya. Jadi katanya cukup ini aja karena nanti di PBL dan di PJBL juga sudah. Ada tercover di sana ya? Iya Ibu. Ya. Ya cukup Bu Nurul untuk yang kedua. Oke, siap Ibu. Izin melanjutkan ya Bu. Ya. Selanjutnya di permasalahan yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan peserta didik mengerjakan soal HOTS. Jadi solusi yang relevan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan model pembelajaran PBL, Discovery Learning, Game-based Learning atau kartu soal HOTS seperti nanti ada membuat board game-nya dan penggunaan media video YouTube. Menurut Suratno et al. 2020 menyimpulkan terdapat pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS siswa, terdapat pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS ditinjau dari motivasi belajar siswa. Kurniawan I 2020 menyatakan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang berbasis HOTS. Hasriah et al. 2022 terdapat peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Suarsi 2018 dengan membiasakan siswa berlatih soal HOTS melalui permainan kartu soal dalam pembelajaran PBL dapat meningkatkan keterampilan HOTS siswa. Menurut Pratiwi B, video YouTube membuat pembelajaran menarik. Video YouTube juga meningkatkan minat membaca siswa dan meningkatkan ide. Dengan ide, siswa secara langsung merangsang kemampuan berpikir siswa, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, penyusunan soal-soal HOTS merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Jika guru mampu menyusun soal-soal HOTS, maka guru juga akan melakukan penilaian menggunakan soal-soal HOTS. Silakan kepada Bu Titin untuk memberikan arahan dan masukannya. Baik Bu Nurul, ini untuk permasalahan yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan peserta didik mengerjakan soal HOTS. Betul Nah, Ibu. di sini solusi yang relevannya yang pertama menggunakan PBL, DL, ya. Kemudian yang kedua Game-based learning, kartu soal game-based HOTS. learning itu kartu soal ya, berupa kartu soal HOTS. Ya, Kemudian penggunaan media video YouTube. Video YouTube ya. Iya. Ya, ini menarik untuk menerapkan soal HOTS ya. Iya, Bu. Untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mengerjakan soal HOTS. Kemudian di sini di kajian literaturnya yang pertama PBL sudah ada, kemudian Discovery Learning, kemudian apa nih? PBL sudah ada. Ya, terus kartu soal Bu. Ya, kartu soal ya. Dan video YouTube. Ya, Bu Nurul sudah cukup Bu Nurul. Ya, terima kasih Ibu. Punten saya akan melanjutkan yang keempat. Selanjutnya, masalah yang diangkat yaitu rendahnya kemampuan peserta didik pada mata pelajaran IPS, materi peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Solusi relevan permasalahan tersebut yaitu menggunakan model pembelajaran PBL, penggunaan media gambar atau foto.
media audiovisual dan penggunaan mind mapping. Hasil dari kajian literatur, menurut Nur Hadi dalam Atmojo 2013, model problem based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan dan melatih siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan kontekstual untuk belajar cara berpikir kritis dan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial. Model pembelajaran ini mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, minat peserta didik dalam belajar pun meningkat sejalan dengan tingkat keaktifan siswa dalam berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Stadiman 2009, media gambar sebagai salah satu jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media gambar salah satu media visual yang sederhana yang dapat mempermudah cara belajar siswa serta mudah dipahami dan dimengerti siswa. Media gambar dapat memberikan ide atau memberikan kejelasan dengan mengenai sesuatu hal. Dengan menggunakan media gambar, peserta didik lebih mudah dalam memahami pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS. Diperkuat oleh Ekananda PF 2014 menyimpulkan bahwa media gambar dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Menurut Sadin, 2019 menyatakan penggunaan media belajar audiovisual akan merangsang keterlibatan indera penglihatan dan pendengaran dan juga suasana diri atau mood, sehingga akan memudahkan dalam penyerapan informasi yang pada akhirnya akan disimpan di otak dalam memori. Hal ini memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, diperkuat oleh Irwan di 2017, penggunaan media audiovisual sangat cocok digunakan pada pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Apridiana N. 2017, menggunakan media pembelajaran yang berbasis audiovisual akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi serta dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Menurut Buzante 2007 menerangkan bahwa mind map atau peta pikiran merupakan suatu metode pembelajaran yang sangat baik digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya hafal peserta didik dan pemahaman konsep peserta didik yang kuat. Peserta didik juga dapat meningkatkan daya kreativitas melalui kebebasan berimajinasi, sehingga dengan menggunakan mind map dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS. Kepada Ibu Tintin dipersilakan untuk memberikan saran dan masukannya. Baik, Bu Nurul. Untuk permasalahan yang kedua yaitu rendahnya kemampuan peserta didik pada mata pelajaran IPS ya. Iya, betul Ibu. Materinya ini sudah spesifik yaitu peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Iya, betul Bu. Ya. Solusi yang relevannya menggunakan model PBL. Medianya gambar foto atau audiovisual. Ya. Dan penggunaan mind mapping. Mind mapping. 3 aja ya Bu ya? Iya, betul Bu. Iya, soalnya kemarin kan saya masukin to stay, terus saran dari Pak Aan, itu tuh sudah termasuk dalam PBL juga nanti ini gitu. Jadi hanya iya. Ini media gambarnya berupa peta ya Bu ya? Bisa Ibu peta. Peta ASEAN atau foto-foto ya? Iya, bisa nanti memperlihatkan foto-foto gitu, dan diperkuat juga oleh audiovisualnya. Di audiovisual itu nanti bisa diperlihatkan video gitu Bu. Ya, video ya. Betul. Nanti disesuaikan saja dengan materinya kan. ASEAN itu sangat luas ya Bu Nurul ya. Betul Bu, siap-siap. Ya, kalau menceritakan tentang negara itu menggunakan audiovisual. Ya, betul Bu. Menceritakan tentang wilayah itu menggunakan medianya peta ya. Peta, iya Ibu, betul. Kemudian di sini dalam kajian literaturnya yang pertama PBL ya Bu. Kemudian di scroll ke atas Bu Nurul. Siap. Yang kedua media gambar sudah media ada. Gambar, iya. Kemudian dan yang terakhir audio visual. Ya, yang terakhir mind map Bu, maaf. Mind map.
penggunaan map. Di apa namanya? Di solusinya ada Bu Nurul, Ada Bu, mind mapping. ada. Di poin yang oh iya ya, poin yang ketiga ya. Iya Ibu, betul. Ya Bu Nurul udah Siap. lengkap, ini udah bagus ya Bu Nurul ya. Siap Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya izin stop share Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Titin atas arahan dan masukannya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator atau Mas ya. Iya, terima kasih Bu Nurul Iya, atas sama-sama. pemaparannya dan Bu Tintin juga atas tambahannya. Apakah masih ada lagi yang belum presentasi? Kalau belum, moderator biar saya alihkan ke Ibu Nur. Iya, siap Pak. Terima kasih ya. Kembalikan sih Bu. Iya. Selanjutnya, terima kasih kepada Pak Thomas atas kesempatannya. Yang ingin mempresentasikan LK 2.2-nya dipersilakan. Mungkin kita sampai jam berapa ya Ibu Punten? Jam 10 atau jam berapa ya? Punten Ibu belum di unmute. Yang mana sih Ibu teh? Kok nggak ada? Baik Bu Nurul, kemarin kita Udah. sampai jam 10:04 ya Bu ya. Oh gitu Bu, oke siap. Berarti masih ada kesempatan untuk rekan-rekan semuanya ya. Siapa yang ingin mempresentasikan? Ya. Ayo Bapak Ibu. Ini yang belum berapa orang ya Bu Nurul ya? Yang belum, siapa ya tadi? Ada 1, 2, 3. Ada sekitar berapa orang lagi ya Bapak Ibu Punten? Kayaknya udah semua sih Ibu ya. Kemarin kan sekalian iya, sama kajian betul. literaturnya kan. Cuman Iya, untuk betul, Bu. wawancara sepertinya saya belum. Belum ya? Iya. Iya Bu. Iya, betul. Sepertinya Bu udah untuk yang apa namanya di kajian literatur. Karena mungkin kan ini ya, sekarang itu kan memang jadwalnya tuh wawancara. Namun karena keterbatasan waktu, jadi mungkin belum pada sempat Ibu. Bu Nunu, Ya, hadir. Punten, kalau saya salah ya. Kalau nggak salah Sabtu itu kita mulai jam 8, selesai jam 10.15. Kalau sekarang kan 7.30 ya? Oh iya, berarti mungkin jam 10 ya. Nggak tahu, Beresnya ya. coba ditanya ke Bu Tintin. Betul. Khawatir saya salah. Iya. Nanti saya konfirmasi dulu sama Pak Subhan ya Bu ya. Iya Ibu, mangga. Siap Ibu, siap. Ya, saya konfirmasi dulu sama Bapak Subhan. Siap Bu. Kalau boleh tanya, kalau boleh sharing gitu, untuk wawancara kan di LK yang kemarin harus dari pengawas, kepala sekolah, pakar, rekan sejawat. Kalau untuk LK ini bagaimana ya? Apa kita bisa memilih narasumber yang paling dekat gitu? Kalau pakar kan susah nyari waktunya gitu. Nah itu Bu Tanti. Kepala sekolah juga mungkin kesibukannya banyak gitu. Kalau kemarin sih saya sudah meminta untuk meluangkan waktu untuk rekan sejawat paling Bu, begitu. Kalau untuk tempat-tempatnya katanya sih, iya gimana itu ya? yang saya tanyain juga Bu. Saya nanyain di ruang kolaborasi diskusi ya. Saya tanya
Iya. Boleh nggak sih kalau cuma kepala sekolah atau teman sejawat? Karena kita kan nggak enak ya wawancara Betul, terus Bu. berkali-kali Iya. gitu ya. Iya Karena mereka juga betul. pasti punya kesibukan gitu. Iya sih. Ada yang sudahkah wawancara? Aku belum. Belum? Idem-idem Sama. belum, Bu. Iya, iya, iya. Berarti sama ya. Tapi kalau melihat dari contoh LK yang dari Pak Aan, kayaknya enggak ya, cuman 2 doang ya. Dari kepala sekolah dengan rekan sejawat ya, Bu? Iya, berarti boleh kali ya, Bu ya? Maksudnya sesuai dengan Mungkin. contoh aja lah ya. Iya, Jangan gitu aja memberatkan ya. juga ya. Kita sepakat kan? Iya, maksudnya Takutnya sama saya ya, samain. doang. Iya, takutnya kan harus keempat-empatnya gitu, harus diwajibkan kalau misalnya, atau berarti kan bisa ada pilihan gitu ya. Kalau enggak pakar, ya rekan sejawat, kalau enggak ya apa namanya, kepala sekolah dan lain sebagainya mungkin ya. Bu Tintin sudah ada. Coba ditanyakan Bu Tintin kali ya, biar lebih enak, biar iya, menyamai siap. persepsi kita. Iya, siap Bu. Bu Tintin, mohon maaf izin bertanya Bu, boleh? Iya. Ini kan dari solusi yang relevan itu kita harus mengkaji dari kajian literatur dan wawancara. Untuk kajian literatur kan alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya Bu ya. Tinggal yang wawancaranya yang belum. Nah, yang saya mau tanyakan untuk narasumbernya Bu, apakah kita bisa memilih, kan kemarin ada pilihan dari pakar, kepala sekolah, rekan sejawat, sama pengawas. Nah, kalau boleh tidak Bu kita memilih bagian di antaranya gitu Bu, jangan semuanya, gimana tuh Bu? Mohon Bu pencerahannya Bu. Untuk wawancara ya. Wawancara kan sudah dilaksanakan oleh Ibu Bapak pada yang pertama ya. Iya betul Bu. Pada sesi Iya, Bu, betul sudah. 212 LK 2.1 sudah, kemudian sekarang LK 2.2. Tinggal disempurnakan saja Bu pertanyaannya yang belum apa. Oh iya Bu, ini maksudnya mengingat keterbatasan waktu Bu. Kalau Iya. boleh kan kemarin itu kan kalau saya keempat narasumbernya saya sertakan Bu untuk 2.1. Nah di LK 2.2 yang baru menyediakan waktu hanya rekan sejawat Bu. Kemarin menghubungi pakar belum ada jawaban Bu. Ke kepala sekolah juga belum, ke pengawas juga belum. Nah saya minta kebijaksanaannya Bu, kalau untuk narasumber bolehkah tidak semuanya disertakan dalam wawancara gitu Bu. Kita memilih dari keempat narasumbernya yang mungkin mempunyai waktu yang relatif luang Bu. Begitu Bu maksudnya Bu. Boleh apa tidak? Apa harus keempat-empatnya gitu Bu? Iya Bu, sebaiknya keempat-empatnya dicantumkan. Jadi Ibu tinggal menambahkan saja yang dari LK 2.1 ya, ditambahkan saja ke LK 2.2. Di situ kan Ibu sudah melakukan wawancara ya Bu ya. Jadi harus semuanya ya Bu ya? Iya. Bu Indah, harus semua Bu Indah. Mau nggak mau ya Bu ya? Diusahakan ya. Iya, diusahakan ya semuanya. Baik Bu. Iya baik Bu, terima kasih. Neng. Neng. Nomor kontak. Videonya hilang. Mana sih Pak videonya? Oh, tunggu sih. Mana sih? Oh iya. Ibu Bapak, ini ada jawaban dari Bapak Subhan, nanti saya lihat dulu ya. Iya Bu. Oh iya, baik Pak.
Ini udah ada jawaban dari Bapak Aan, katanya sampai jam 10:10 kalau sudah semuanya tampil ya Ibu ya. Oh iya Bu. Jadi Ini sudah semuanya kan ya Bu ya? Ya Ibu. Ya. Mungkin untuk mengisi waktu yang masih ada kita sharing saja ya Bu ya. Iya Ibu. Kok dia ada isi? Neng, kok balik deka dia sih, Neng? Neng. Yuyun. Kok langit deh sih? Nih.
Baik Ibu Bapak, karena ini sudah jam 10:10 ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini sudah Baik, jam Bu. 10 lewat jam 10. Waktunya sudah habis, kita tutup saja. Terima kasih Ibu Bapak yang hebat. Besok kita ketemu lagi. Waktunya siang apa pagi ya Bu ya? Siang kali ya, Beb. Bu Nunu, siang. Ya. Kalau ngikutin jig-jag kayak gitu mungkin siang ya. Tapi mungkin nanti kita bisa konfirmasi ulang kali ya. Iya, alurnya sih. Baik Ibu Bapak yang hebat, kita ketemu lagi besok. Waktunya biasanya siang ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dan Amin. Amin. dalam Ya keadaan Allah. sehat semuanya ya Bu ya. Baik Bu, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tintin, Pak Aan, izin stop recording. Sama-sama.